Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh ning kene ning channel Anto Basa Jawa. Ning kene awak dhewe bakal ajar basa Jawa. Halo kawanku semua. Selamat datang di channel Anto Basa Jawa. Di sini kita akan sama-sama belajar bahasa Jawa. Namun sebelumnya mohon dukungannya, like, subscribe, dan komennya agar channel ini tetap mengudara. Baik, sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan mengingatkan di sini bahwa karena saking banyaknya model bahasa Jawa atau ragam bahasa Jawa, maka di sini akan saya terangkan ragam bahasa Jawa yang biasa digunakan di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kita akan mulai pembahasan yang pertama. Kita mulai dari kata yang pertama adalah kata apa. Di dalam bahasa Jawa Ngoko, kata apa biasa diganti atau dilafazkan opo. Jadi mudah ya, kita tinggal mengganti hurufnya dari A ke U. Opo. Kromo alusnya nopo. Kromo inggilnya menopo atau punopo. Contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia, apa yang kamu pikirkan? Dalam bahasa Jawa Ngoko, opo si awakmu pikirke? Atau bisa juga, opo sing awakmu pikirke? Terkadang kata si atau sing ini memang di beberapa tempat berbeda. Ada yang memakai kata si atau sing ini, yang dalam bahasa Indonesia ini artinya yang. Kemudian di kromo alus, bahasa kromo alusnya nopo ingkang jenengan penggalih. Sedangkan di kromo inggil, menopo ingkang panjenengan penggalih. Atau kalau dalam kromo inggil yang lebih sempurna lagi, sebetulnya panjenengan ini bisa ditambah panjenenganipun. Tetapi untuk lebih mudah, agar lebih mudah dipahami saja, maka kita gunakan panjenengan saja. Menopo ingkang panjenengan penggalih. Misalnya kata ini kita akan tanyakan kepada orang yang lebih tua. Kita bisa gunakan kromo inggil. Untuk penjelasan kromo alus, kromo inggil atau Jawa Ngoko, kita sudah buat di video sebelumnya, bisa dikorek-korek lagi. Kemudian kita lanjut ke kata yang kedua, yaitu kata tanya. Siapa? Dalam bahasa Indonesia, siapa. Dalam Jawa Ngoko, sopo. Dalam kromo alusnya, sinten. Kromo inggil, sinten. Contoh kalimatnya, namamu siapa? Jawa Ngoko, jenengmu sopo. Kromo alus, namine jenengan sinten. Atau bisa juga dengan asmane jenengan sinten. Di sini kata nami atau asma itu sama, itu menjelaskan tentang nama. Sedangkan di kromo inggil, asmanipun panjenengan sinten. Jadi kalau ada orang yang nanya jenengmu sopo, itu artinya sedang menanyakan nama. Atau misalnya kebanyakan orang yang belum mengenal Anda di Jawa, maka akan menggunakan kata kromo alus atau kromo inggil. Jadi kawan-kawan bisa
langsung nyambung atau bisa mengerti. Baiklah, kita lanjutkan ke kata tanya selanjutnya, yaitu kata tanya kapan. Bahasa Indonesia kapan, Jawa nguku sama kapan juga, kromo alus kapan. Bedanya di sini di kromo inggil, kolo punopo atau kolo menopo harus ditambahin kata kolo. Kolo itu adalah waktu. Jadi kalau mau tanya kapan dalam kromo inggil harus ditambah dengan kata kolo, kolo punopo atau kolo menopo. Contoh kalimat bahasa Indonesianya adalah kapan kamu datang? Jawa nguku kapan awakmu teko. Kromo alusnya kapan jenengan dugi. Kromo inggilnya kala punapa panjenengan rawuh. Jadi untuk kata kapan di sini untuk Jawa nguku atau kromo alus sama ya dengan kata dalam bahasa Indonesia. Yang membedakan di sini adalah penggunaan di kromo inggil. Mungkin ada banyak variasi kata di daerah lain. Hanya ini di sini yang bisa saya terangkan, atau teman-teman bisa tanya langsung ke kawan-kawan sama bahasa Jawa atau orang Jawa agar materinya bisa lebih dipahami. Sampai di sini apakah sudah bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan saja di kata tanya yang keempat. Di mana atau kemana? Bahasa Indonesianya di mana kemana, di Jawa nguku ning endi. Kromo alus ting pundi, kromo inggil wonten pundi. Contoh kalimatnya, di mana rumahmu? Di Jawa nguku ning endi omahmu. Kromo alus ting pundi daleme jenengan. Harusnya di kromo alus itu adalah pakai kata griyone untuk kata ganti rumah. Tetapi karena kita sedang bertanya kepada orang kedua, sebaiknya kita gunakan kromo inggil. Jadi rumah diganti dengan dalem. Ting pundi daleme jenengan, bukan ting pundi griyone jenengan. Sekilas itu memang seperti biasa saja, tapi bagi orang yang paham bahasa Jawa itu akan seperti kurang sopan. Untuk kromo inggilnya wonten pundi daleme panjenengan. Sedangkan di sini di kata ke saya tidak memberikan contoh terlalu banyak karena kurang lebih untuk kata di belakangnya sama seperti kata mau kemana kita atau arep ning endi di Jawa nguku. Itu hanya sama-sama menanyakan kata atau untuk menanyakan tujuan atau tempat. Selanjutnya kita bahas yang kelima, yaitu kata dari mana. Seperti kata tanya sebelumnya, sama-sama menunjukkan atau menanyakan keterangan tempat. Namun kalau sebelumnya saya gabung antara di mana dan kemana, karena dalam bahasa Jawa itu dari mana di mana atau kemana itu artinya dalam bahasa Jawa sama. Sedangkan kalau dari mana di sini dalam bahasa Indonesia dari mana,
Jawanguku seko endi, kromo alusnya saking pundi, kromo inggil sama saking pundi. Contoh kalimatnya, dari mana saja kok tidak pernah kelihatan. Jawangukunya seko endi wae kok ora tau ketok. Tentunya di sini masih ada banyak variasi kata yang mungkin lain kali akan saya jelaskan. Di kromo alusnya saking pundi mawon kok mboten nate ketinggal. Itu di kromo alus. Di kromo inggil saking pundi kemawon kok mboten nate ketinggal. Hampir sama antara kromo alus dengan kromo inggil. Oke, sampai di sini kita lanjutkan saja di kata yang berikutnya, yaitu kata kenapa. Dalam bahasa Indonesia kenapa, jawangukunya keneng ngopo atau neng ngopo, kromo alus kenging menopo, kromo inggil kenging menopo, sama kromo alus dan kromo inggilnya untuk kata tanya kenapa ini. Contoh kalimatnya, kenapa dia masih di sini? Jawanguku keneng ngopo dheweke isih ning kene. Kromo alusnya kenging menopo piyambake tasih ting mriki. Kromo inggilnya kenging menopo piyambakipun tasih wonten mriki. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan saja di kata tanya yang ke-7, yaitu kata bagaimana. Dalam bahasa Indonesia, kata tanya bagaimana jawanguku kepiye atau piye, kromo alus pripun, kromo inggil kepripun. Contoh kalimatnya, bagaimana kabarnya di sana? Jawangukunya kepiye kabari ning kono. Kromo alus pripun kabari ting mriku, atau bisa juga pripun kabari wonten mriku. Di kromo inggil kepripun kawontenan wonten mriku. Kita ulang lagi, di kromo inggilnya memang sedikit panjang. Kepripun kawontenan wonten mriku. Jadi bagaimana dalam bahasa Indonesia, dalam kromo inggil kepripun ditambahi kata ke. Untuk yang kata yang terakhir atau kata tanya yang selanjutnya adalah kata tanya berapa. Saya kira kata tanya berapa ini dimanapun sering sekali digunakan. Biasa digunakan untuk yang sering kali digunakan pada saat jual beli atau untuk menanyakan harga, atau secara keseluruhan untuk menanyakan jumlah ya. Dalam bahasa Indonesia, kata tanya berapa jawanguku piro. Jadi kita sering lihat di iklan-iklan itu ya, wani piro gitu ya. Itu sebetulnya berani berapa. Untuk kromo alusnya pinten. Untuk kromo inggilnya pinten. Sedangkan contoh kalimatnya adalah ini harganya berapa? Jawanguku iki regone piro, atau iki regone piro yo.
kromo alus niki regine pinten nggih? Biasanya kata nggih itu adalah kata basa-basi atau di kata sebelumnya. Iki regone piro yo, kata yo di sini sendiri juga sebetulnya kata basa-basi karena bisa cukup dikatakan dengan tanya iki regone piro. Untuk kromo inggil menika reginipun pinten nggih? Seperti kata sebelumnya. Jadi saya ulangi lagi dalam bahasa Indonesia, ini harganya berapa ya? Jawa nguku, iki regone piro yo? Kromo alusnya, niki regine pinten nggih? Kromo inggilnya, menika reginipun pinten nggih? Seperti itu sekiranya. Apakah bisa dipahami? Kalau masih ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau saya juga mohon maaf di sini karena sebetulnya banyak penjelasan yang kurang komplit atau yang masih perlu dikoreksi. Karena seperti yang saya katakan di depan tadi, di dalam bahasa Jawa ini ragamnya sangat banyak. Jadi tentu masih ada banyak kekurangan di sana sini. Maka untuk itu saya tunggu komentarnya di kolom komentar agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya dalam belajar bahasa Jawa ini. Dari saya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.